Jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini sumpah jabatan, Matius 5 ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak, dan yang selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Nah, saudaraku yang terkasih, saya sering melihat di televisi saat-saat membanggakan dalam diri seseorang, yaitu ketika dilantik untuk menjabat dalam sebuah jabatan tertentu. Apalagi jika menjabat dalam jabatan bergengsi, seperti yang sering kita kenal dengan julukan wakil rakyat yang terhormat. Dalam acara pelantikan tersebut, pasti tidak pernah lupa satu acara, yaitu sumpah jabatan di bawah kitab suci sesuai iman yang dipegang oleh yang bersangkutan. Seorang rohaniawan menaruh kitab sucinya di atas kepala sang calon pejabat atau menumpangkan tangan di atas kitab suci yang diyakininya untuk mengucapkan sumpah yang intinya akan melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, dan sebagai abdi masyarakat akan bekerja mewakili rakyat dalam memutuskan kebijaksanaan ataupun bakal undang-undang agar semuanya menguntungkan rakyat. Namun realitanya apa? Justru dalam masa jabatannya terbukti banyak yang ditangkap oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK karena korupsi atau melakukan penyelewengan yang pada intinya tidak sesuai dengan sumpah jabatannya sebagai wakil rakyat. Melihat kejadian tersebut sebagai rakyat yang mewakilinya, terkadang timbul rasa geram juga. Apalagi saat diadili, sang wakil rakyat masih bisa senyum simpul dan tanpa tidak ada rasa menyesal sama sekali. Sangat memalukan sekali, saudaraku yang terkasih. Namun di sisi lain, saya terkadang bisa memaklumi mereka juga. Karena mereka walaupun bersumpah, namun memang mereka kerohaniannya patut dipertanyakan. Ibadah pun mungkin hanya sebagai formalitas atau berbau politik dengan tujuan-tujuan tertentu. Kenapa saya memaklumi mereka? Karena orang-orang yang punya jabatan sebagai wakil Tuhan saja masih banyak yang menjalankan tugas sebagai wakil Tuhan hanya formalitas belaka. Tetapi di balik semuanya itu motivasinya banyak yang sudah melenceng keluar dari jalur firman Tuhan. Padahal saat dilantik sebagai wakil Tuhan, pasti juga mengucapkan janji kepada Tuhan untuk menjalankan tugas kewajibannya sebagai wakil Tuhan untuk berkata benar, yaitu ya jika ya dan tidak jika tidak. Artinya mewakili Tuhan yang memang tidak bisa berdusta. Tetapi dalam realitanya mereka menjalankan profesinya sebagai wakil Tuhan sudah bukan lagi mewakili Tuhan, melainkan mewakili sinode, mewakili instansi gerejawi, dan mewakili orang-orang kaya. Artinya apa? Yang mereka katakan itu yang dilakukannya, bukan seperti apa yang Tuhan katakan. Jadi jabatannya sebagai wakil Tuhan sudah berubah menjadi sebuah pekerjaan, sama seperti pekerjaan sekuler yang lainnya. Saya berani mengatakan demikian karena banyak pemimpin rohani yang sudah mengerti mengenai nama Yahweh, namun tidak berani terang-terangan memproklamirkannya agar orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, Anda termasuk di dalamnya enggak ya? Jadi saudaraku yang terkasih, berani mati tidak akan mati, takut mati akan mati-matian. Nah, sekian renungan hari ini. Apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, jangan lupa kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.